Jumlah pekerjaan yang dibuka sebanyak 309 dan 100% di hire atau dipekerjakan, namun yang buka saat ini hanya 11 kerjaan aja teman-teman. Dengan total karyawan 980 ya yang di hire bisa dilihat, dan yang aktif saat ini 465 orang. Nah, untuk bayaran per jamnya sendiri rata-rata 32,97 US dollar, ya sekitar 475 ribuan lah kurang lebih ya, hampir 500 ribu. Namun kalau dolar naik ya naik teman-teman. Dan kerjaan nulis itu jangan diremehkan teman-teman. Ini ada kerjaan nulis namun diperuntukkan untuk SEO ya, bisa dilihat, dan requirementnya ini native English fluently. Jadi dikhususkan dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya, ini bisa dilihat untuk keterangannya. Dan yang dibutuhkan sudah level expert dengan bayaran VCAT atau borongan 200 dolar. Kalau misal kita menyelesaikan 3 jam ya, maka dalam 3 jam kalau nggak ada revisi kita dapat 200 dolar ini teman-teman. Dan klien dengan profil seperti ini sangat potensial ya, kita nggak perlu ragu untuk bidding. Biddingnya sendiri di sini teman-teman, apply now untuk mengirim proposal. Jadi di Upwork ini teman-teman, ini untuk situsnya ya, bisa dilihat upwork.com. Kerjaan nulis itu banyak banget teman-teman. Ini yang tadi saya buka ya, copywriter, dia sudah 800 ribu lebih mengeluarkan budget untuk membayar karyawan-karyawannya di Upwork ini. Tentu untuk karyawan sendiri itu nggak perlu kita ngirim lamaran ya, tapi di sini bentuknya itu kayak proposal untuk kerjasama. Jadi kerjasama itu kalau kita sudah di hire bisa jangka panjang teman-teman. Tergantung kita bisa memberikan kepuasan pada klien kita atau enggak. Kalau mereka puas maka kita bisa bekerja lebih lama. Sebagai contoh untuk saya pribadi, nah yang ini teman-teman, ini saya sebagai senior designer ya, dibayar sampai segini gede. Tapi memang ngerjainnya itu nggak satu job aja, template web iya, kemudian untuk grafisnya iya, dan semua aspek grafisnya itu saya ngerjain, mulai dari flyer dan lain sebagainya untuk promosi. Nah, di sini saya dapat bersih 3.000 dolar lebih, kalau kotornya 3.428,54 US dollar ini teman-teman. Fee-nya atau biaya service segini ya, 342 ya, cukup gede sih biaya fee-nya, sekitar 5 jutaan lah, lebih sedikit ya. Nah, ini bisa dilihat keterangan fee dan bill dari kliennya. Untuk dua kerjaan dengan judul yang sama, sebenarnya ini beda. Yang gede ini web ya, yang kecil ini itu grafisnya. Jadi di sini adalah list dari klien-klien saya. Buat teman-teman yang ingin menekuni Upwork ini untuk mendaftar, itu mudah banget. Sebentar ini saya akan logout dulu. Untuk mendaftarnya, sebentar saya logout dulu ya. Sign up. Bentar. Teman-teman bisa langsung buka aja link ini, diketikkan semua juga bisa ya, atau cuma upwork.com gini aja teman-teman. Kemudian di bagian samping kanan ini pilih sign up, dan akan muncul dua opsional, kita sebagai bos atau kita sebagai personal freelance. Pilih aja I'm a freelance di bagian sini, looking for work, kemudian tekan tombol apply as a freelance. Nah, di sini kita tinggal isi kolom sesuai keterangannya ya, first name atau nama awal, last name atau nama akhir, kemudian email, kemudian password minimal 8 karakter atau lebih. Di sini pilih negara di mana kita tinggal, kemudian centang yang bagian bawah juga, ini untuk menyetujui terms of agreement-nya ya, atau terms of service-nya. Kemudian scroll ke bawah, tekan aja create my account. Setelah itu kita tinggal mengisi atau melanjutkan untuk kolom-kolom berikutnya nanti, atau pelengkapan profil lah, sebagaimana kita mendaftar di web-web lainnya teman-teman. Dan setelah itu kita nanti intinya mengisi form-form atau kolom-kolom yang seperti ini teman-teman, melengkapi profil lah intinya. Ini saya back dulu, kemudian saya login di akun saya ya, tinggal login. Di sini dimasukkan keterangannya untuk email atau user, kemudian passwordnya,
langsung login. Tunggu sebentar, menverifikasi. Nah, kalau sudah, kita akan melihat foto profil kita sendiri di samping pojok kanan ya. Nah, setelah itu diketikkan aja di kolom sini teman-teman. Misal writer tadi, akan muncul jobnya banyak banget. Ini bisa dilihat ya, saya akan scroll ke bawah. Jobnya tuh banyak banget, kita tinggal pilih sendiri teman-teman. Ini pun masih ada halaman yang nggak tahu angkanya sampai berapa. Yang jelas untuk kerjaan nulis sendiri itu banyak banget karena jenisnya itu juga nggak sedikit. Bayarannya pun ya tergolong mahal murah sih. Kalau sekedar bikin artikel aja ya nggak gede-gede amat. Tapi kalau yang sejenis kayak technical onboarding specialist kayak gini, itu bayaran per jamnya $30 sampai $50 ya. Itu per jam teman-teman. Tapi dia nyari yang sudah expert. Untuk kontraknya sendiri 1-3 bulan. Pengerjaannya 30 jam per minggu. Ya cocok lah buat sampingan, mungkin 5 jam atau 3 jam dalam sehari lah. Kalau kita sudah ahli tentunya kita tinggal bidding yang mungkin di angka 45 ya, antara 30 sama 50 kan 45. Namun kita bisa percepat untuk penyelesaian projectnya atau brief dari klien ini. Nah, ini dari Switzerland teman-teman, negara dari kliennya. Ini United States, ini banyak sekali, kita tinggal pilih aja. Yang jelas untuk membuat copywriting sendiri itu biasanya memang dikasih sampel ya. Dalam arti artikel yang diinginkan itu seperti apa, itu dikasih briefnya. Nah, kita harus benar-benar memahami brief tersebut. Seperti contoh free PR Reels Specialist ini bisa dilihat briefnya di bagian sini. Namun kalau kita ingin melihat lebih detail, kita tinggal tekan aja teman-teman judulnya ini atau sebelah mana lah. Nah, ini akan muncul profil dari kliennya sebelah kanan sini. Kemudian di sini adalah briefnya. Tinggal dibaca aja di bagian sini teman-teman. Nah, untuk yang relevan skillnya, PR strategi, media outreach, kemudian press release writing, journalist relation, komunikasi, communication skills. Jadi ini harus tersedia di diri kita kalau kita pengen membid atau mengirim proposal ke klien ini dengan menekan apply now teman-teman. Namun saran saya pribadi kalau masih pemula, cari yang sudah memiliki rate bagus kliennya. Nah, seperti ini ratingnya 5, udah spend lebih dari 10.000 US dollar. Yang model-model gini itu cocok lah buat pemula, karena ini pun hanya menulis untuk artikel blog ya, blog writer needed. Jadi ini bisa dilihat, namun jenisnya untuk real estate ya, property management. Jadi projectnya untuk detailnya tinggal ditekan aja, nanti akan muncul di samping sini teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Ini tampilan fullnya teman-teman. Untuk mengirim proposal langsung tekan apply di bagian sini ya. Nah, di sini, namun sebelum kita mengirim proposal, kita harus melihat profil dari klien. Ini buat pemula ya, tips yang ampuh buat pemula agar rasio dipekerjakan itu lebih besar ketimbang kita asal kirim proposal aja. Diperhatikan rate-nya di bagian sini. Kalau 5 bagus. Nah, ini negaranya. Kalau negara sih dari mana aja nggak masalah. Kalau history ini wajib ada teman-teman. Dan yang paling penting di sini 100% high rate. Ini buat seberapa valid atau akurat klien ini bakal meng-hire freelance yang sudah mengirim proposal. Memang akan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi kalau nggak memenuhi syarat biasanya sih di reject teman-teman. Akan tetapi di sini kita ngirim proposal pun gratis. Jadi kita kirim yang banyak ke klien yang banyak. Ya kayak masa kecil saya lah, waktu nebar pancing di pinggir sungai itu nggak satu, itu banyak. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak. Ya misal dari 100 proposal yang kita kirim, dapat 5 aja masing-masing mungkin $200, maka udah dapat $1.000 atau sekitar 15 jutaan kalau dirupiahkan. Nah, klien ini sudah membayar 15.000 teman-teman. Ini bisa dilihat ya, atau sekitar 200 jutaan lah, lebih sedikit, dengan total yang sudah di-hire 26 orang, yang aktif 8 orang. Nah, ini kita lihat nih history dari freelance yang sudah dipekerjakan oleh klien ini. Nah, ini adalah project bubble up development, dibayar 1.500 US dollar atau sekitar 20 juta lebih. Ini $400. Ini project web
dev DV. Ini intinya untuk briefnya yang penting. Kalau judul sih bisa apa aja ya, yang penting mewakili dari brief. Itu kalau judul. MPV Development Web App ini sebesar 1.125 atau sekitar ya 17 jutaan. Yang jelas klien di sini banyak banget. Kalau mengirim proposal tadi, apply now di bagian sini teman-teman, dan tunggu sebentar. Tampilannya masih proses untuk dibuka ya. Nah, di sini keterangannya bisa dilihat submit proposal. Yang dibutuhkan ini teman-teman, sebentar. Kursornya nah ini 16 connect. Kalau saya pribadi punya 118 ya connect-nya. Nah, di sini kita harus baca nih briefnya. Kemudian kita tanggapi di bagian kolom bawah. Ini sini kita setting dulu teman-teman. Rate kita berapa? Misal kalau saya pribadi 12,5 US dollar atau sekitar ya 150 ribuan 175 ribu lah kurang lebih per jamnya. Nah, di sini kita pilih frekuensi. Kita kasih estimasi karena di sini paling kecil 3 bulan, maka kita pilih 3 bulan. Ini sekedar contoh aja ya untuk mengirim proposal, karena saya pribadi itu di web dan desain untuk salah satu atau di profil yang saya login ini. Jadi di sini saya sampelkan bagaimana option-option untuk mengirim proposalnya. Untuk di sini how much of an increase do you want? Di sini mungkin 5%. Yang paling kecil, yang jelas. Nah, di sini cover letter ini yang penting teman-teman. Nah, di kolom ini kita harus mengenalkan siapa kita dan profesi kita itu di apa, keahlian kita yang benar-benar kita kuasai apa aja. Kemudian kita kasih paragraf pertama tadi setelah pengenalan yang dicampur dengan skill apa yang kita kuasai atau profesi apa yang kita miliki, itu dicantumkan di paragraf pertama. Paragraf keduanya itu menyebutkan atau menanggapi dari brief yang dicantumkan klien di project yang kita akan kirim proposal ini, ditanggapilah. Kemudian yang ketiga itu kita kasih guarantee. Jadi guarantee itu misal revisi gratis 1 hari atau beberapa kali kayak gitu teman-teman. Itu kalau kita masih pemula belum punya rating ya. Kemudian di sini kalau kita ingin memperkuat proposal ini, maka kita upload screenshot dari portfolio kita. Kalau misal kita nggak menyebutkan di bagian terakhir, misal menyuruh klien kita untuk melihat profil di bagian portfolio untuk melihat tolak ukur seberapa kita menguasai bidang kita. Nah, di situ nggak masalah kalau sudah dicantumkan, namun di sini untuk memperkuat aja di upload teman-teman screenshot portfolio yang sudah kita miliki. Setelah itu di bagian bawahnya lagi profile highlight di bagian sini, ini sebenarnya untuk menambahkan history ya, project-project yang sudah pernah kita selesaikan. Ini ditambahkan portfolio juga yang sudah kita sediakan lah untuk memperkuat dalam mengirim proposal ke klien. Kalau yang ini tadi itu portfolio yang benar-benar relevan dengan deskripsinya yang di sini teman-teman. Kalau yang ini adalah portfolio yang ada di profile, kita lampirkan juga. Setelah itu di sini untuk membos ya, maksudnya itu kita menambahkan connect yang lebih banyak agar proposal kita ini diunggulkan dari segi penonjolan dari kompetitor kita. Intinya misal yang tadinya kalau kita standar itu nomor 5 dijadiin nomor 1 kalau kita menambahkan connect lebih banyak. Nah, kayak gini ya, untuk mendapatkan penempatan di nomor 1 maka connect yang dibutuhkan 25 connect. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita nomor 2 20 connect, dan nomor 3 ini ya bid seperti biasa aja teman-teman. Setelah itu pilih send for 16 connect. Nah, ini 16 ini standarnya ya teman-teman. Kalau mau nomor 1 jadi 25, kita tinggal menambahkan connect-nya aja. Jadi di sini setelah kita mengirim 16 connect atau sesuai standarnya, maka akan terkirim teman-teman proposalnya ke klien, dan kita tinggal menunggu tanggapan dari klien yang sudah kita kirim proposal ke project yang dia post ini.
Untuk tampilan fullnya seperti ini teman-teman, dan yang perlu digarisbawahi di bagian sini. Nah, orangnya mencari yang sudah expert ya di bagian sini. Untuk durasi kerjanya lebih dari kurang dari 30 jam per minggunya, less than, kurang dari. Kalau more than biasanya lebih dari. Nah, di sini bisa dilihat kontraknya lebih dari 6 bulan teman-teman, jangka panjang. Anggaplah paling lama 6 bulan. Misal dalam sehari kita kerja 3 jam aja teman-teman, dengan bayaran $10 atau $7 lah. $7 itu kisaran 100 ribuan ya, lebih sedikit kalau dirupiahkan kurang lebihnya. Nah, itu kalau 3 jam kan sudah dapat 300 ribu sehari. Kan lumayan itu teman-teman. Dengan kontrak masanya lebih dari 6 bulan. Ya setidaknya kalau sehari 300 ribu, kalau dikalikan sebulan ya kurang lebih ya di 9 jutaan situ teman-teman. Dan fee-nya dipotong-potong, paling bersihnya di sekitar 8 juta di situ teman. 7 sekian lah, lebih hampir mendekati 8 juta ya. Itu pun kalau kursnya masih sesuai dengan saat saya merekam video ini di bulan 1 tanggal 3 2024. Nah, ini kontrak jangka panjang. Misal kita punya apa namanya 2 job aja dengan kontrak jangka panjang, dengan masing-masing taruhlah sehari cuma 200 ribu, kan 400 ribu sehari lumayan ya, udah cukup gede. Meskipun sampingan di platform Upwork ini, tapi hasilnya itu ya bisa dilihat sendiri dengan perhitungan kasar seperti itu tadi, sudah sangat cukup banget ya menurut saya pribadi sih. Kalau teman-teman yang mungkin biaya hidupnya di kota besar yang memang butuh 20 juta per bulan, ya tinggal dikencengin aja untuk bidding projectnya, biar apa namanya hasilnya besar juga teman-teman. Karena dengan metode bisnis memperbanyak klien, misal satu klien sebulan dapatnya taruhlah paling minim $200 ya satu klien dalam sebulan. Kalau punya sekitar 10 klien, maka 200 dikali 10 teman-teman, $2.000. Nah, itu kan sudah di angka 30 jutaan ya. Jadi sudah cukup gede lah. Dan di video berikutnya nanti akan saya bikin tutorial cara bikin proposalnya ya. Untuk portfolio saya sendiri ada 113 teman-teman. Untuk menambah, untuk menggeser-geser, yang jelas jangan sampai portfolionya itu sedikit. Jadi portfolio ini adalah tolak ukur bagi klien untuk melihat seberapa mahir kita menguasai skill kita. Jadi kita harus memberikan sebanyak mungkin lah. Ini pun yang tampil cuma 3, ini ada geser-geser sampai next entah halaman berapa. Yang jelas totalnya 113, mulai dari mobile app untuk iOS dan Android, kemudian flyer brosur atau desain cetak, kemudian desain webnya, dan lain-lain. Jadi makin banyak skill yang kita punya, makin gede hasil yang bisa kita dapatkan, karena bisa menjangkau banyak klien teman-teman. Itu adalah salah satu metode bisnis yang saya terapkan di Upwork ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberi motivasi sekaligus wawasan ke teman-teman yang sedang mencari kerjaan sampingan yang menggunakan platform Upwork. Karena ini nggak pakai modal juga, gratis ya untuk daftarnya. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kalau ada rezeki pastinya teman-teman akan menghasilkan. Namun buat pemula pasti ada rintangan yang harus dilewati, yaitu belajar ilmunya terlebih dahulu. Kalau sudah punya ilmunya sih gampang ya, langsung aja dipraktekkan. Tinggal bikin profil dan bidding project. Sebenarnya ada metode berikutnya yang lebih enak, bukan bidding project teman-teman. Tetap di Upwork ini dengan optimasi profile. Di situ kita akan kebanjiran orderan. Namun kita butuh untuk memiliki profil yang benar-benar kuat kalau kita ingin apa namanya menerapkan teknik tersebut. Jadi nggak sekedar asal bikin profil ya, nggak akan work kalau kita sekedar asal bikin profile. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini malah projectnya $2.000 bayarannya teman-teman. Tiket press borongan lagi.